Sobat Kompas TV, selamat datang di Polling Podcast Keliling bersama saya Maidob Elfrina. Sebagaimana kita ketahui, kalau penurunan laju deforestasi telah menjadi fokus utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dalam periode 2020 hingga tahun 2024. Nah, pemerintah juga sudah membatasi angkanya adalah 0,44 juta hektar di tahun 2020 dan juga 0,31 juta hektar di tahun 2024 yang diperbolehkan. Nah, ini tujuannya adalah demi bisa mencapai lingkungan hidup yang lebih baik, responsif terhadap perubahan iklim yang sudah ada di depan mata. Nah, deforestasi bukan hanya jadi fokus dari pemerintah Indonesia saja, tapi sudah menjadi isu internasional. Nah, karena dampaknya terhadap emisi gas rumah kaca dan juga keseimbangan ekosistem global. Nah, melalui kerangka regulasi, teknis ilmiah, serta tata kelola yang berkelanjutan, pemerintah ini punya komitmen untuk mengendalikan tantangan ini. Dan Podcast Keliling atau polling kita kali ini menghadirkan Bapak Dr. Hanif Faisal Nurofik, SHUT MP, selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK. Halo Pak Hanif. Halo Mbak. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Hanif ini menjabat sebagai Dirjen Planologi KLHK sejak periode 2023 sampai saat ini. Kita bahas sejauh mana, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih Pak soal deforestasi. Tapi bisa dijelasin nggak Pak? Mungkin banyak nih penonton yang belum tahu artinya deforestasi, kemudian apa saja upaya-upaya pemerintah soal deforestasi dan sudah sejauh mana sih capaian pemerintah untuk penurunan deforestasi ini Pak? Oke. Masih Mbak Maidob, Sobat Kompas ya, TV yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini tadi ada hal yang memang menjadi perhatian dunia internasional, juga kita tentunya terkait dengan deforestasi ini. Deforestasi ini tentu KLHK memang ditugaskan untuk mengorkestrasi, jadi bagaimana seluruh pihak bersama-sama untuk melakukan pengendalian. Tadi Mbak Maidob menyatakan target yang diperkenankan, yang masih ditoleransi di dalam target nasional deforestasi itu di angka 0,4 juta atau 400.000 hektar di tahun 2020. Kemudian di 2023 paling boleh kita hanya 0,31 atau 310.000 hektar. Capaian kita jauh di bawah itu. Jadi di tahun 2020 kita mencatatkan angka deforestasi paling rendah dan ini mendapat apresiasi semua pihak. Angka itu adalah 110.000 untuk tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 di angka 104.000. Jadi jauh di bawah yang diperkenankan. Kemudian di tahun 2022 naik di 114.000. Kemudian tahun ini kita di angka 145.000 tahun. Jadi sesuai dengan target ya Pak? Ya, jauh di bawah target ya. Yang kita kan dibatasi 400. Kita bahkan kurang daripada itu. Ini memang beberapa corrective action yang dilakukan kita semua, tidak hanya KLHK tetapi seluruh jajaran dari pemerintah pusat sampai daerah ini mampu menjawab itu. Memang kehati-hatian kita di dalam membuka areal baru menjadi kunci sukses dari pengendalian deforestasi ini. Oke. Tapi kan kita bahas soal capaian tadi ya Pak. Tapi apa yang menjadi alat ukur pemerintah ini untuk penurunan deforestasi? Apa indikatornya Pak untuk melihat progres yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Jadi kita memiliki alat ukur yang disebut dengan Simultana sebenarnya. Simultana nanti kita ini kan bahwa Simultana itu apresiasi di dalam negeri dan internasional cukup besar. Bahwa tingkat kepercayaan terkait hasil ukur kita sudah diantaranya yang paling sederhana kita dapat kontribusi dari internasional. Sorry Pak, Simultana itu sistem monitoring hutan nasional ya Pak ya? Saya lupa menjelaskan. Di dalam KLHK negara kita untuk memantau hutan itu digunakan sistem informasi hutan nasional. Sistem ini dibangun sejak tahun 90 dan terus tahun 1990 dan develop mulai dari menjadi sampai sekarang. Dulu digunakan untuk inventarisasi hutan nasional melalui citra satelit. Nah, hari ini digunakan untuk memantau deforestasi mendekati waktu yang memang terjadinya deforestasi itu. Simultana ini telah mendapat apresiasi
apresiasi banyak pihak, tidak terkecuali baru saja Ibu di depan FAO di Roma menyampaikan hal ini dan mendapat apresiasi. Tetapi sejujurnya yang tahun ini berarti ya, apresiasinya tahun ini. Tahun ini Wow. bukan hanya tahun ini sebenarnya. Sejak tahun 2000 ini angka ini sudah dipegang oleh UNFCCC sebagai suatu badan yang menangani perubahan iklim, bahwa Indonesia mampu memonitoring itu melalui sistem yang disebut Jadi Simuntana. ini suatu bentuk komitmen pemerintah Indonesia ya Ya, berarti ya? Indonesia telah mengkomitmen diri untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sejak 2016 melalui ratifikasi Paris Agreement Target. Ya, Jadi yang kita sebut dengan National Determined Contribution. Di situ kemudian alat ukurnya apa? Ya tadi Simuntana. ini, Iya, jadi gitu ya. itu selalu diupdate di dalam badan PBB yang menangani perubahan iklim UNFCCC. Jadi ini kemudian oleh banyak pihak digunakan untuk berkontribusi ke Indonesia. Sebenarnya banyak orang luar negeri yang ingin sekali berkontribusi ke Indonesia. Salah satunya Norwegia. Jadi dari ukuran tadi kita mendapat kontribusi yang cukup besar. Sampai mungkin hanya tahun ini saja hampir 3 triliun kalau nggak salah ya kita mendapat kontribusi dari nilai yang diukur melalui Simuntana tadi. Saya nanya Simuntana nih karena takutnya ini Gen Z yang lagi nonton kita yang sebelum 90 atau di tahun-tahun 90 ini baru lahir, nggak tahu Pak ini artinya Simuntana. Tapi ini adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah, termasuk juga bukti bahwa dari tahun 90 kita berkomitmen untuk terhadap perubahan iklim, kemudian juga upaya penurunan deforestasi, nah kemudian juga soal apresiasi dari dunia, di mata dunia. Itu jadi penting ya Pak ya. Dan dari tahun berapa tadi Pak? Tahun 90 sebenarnya kita udah bangun dan ini bicara deforestasi, bicara kredibilitas negara kita. Jadi semakin kita mampu menekan deforestasi maka kredibilitas negara kita di kancah hubungan internasional akan semakin kuat. Ini implikasinya juga cukup luas ya, terkait dengan perdagangan dan seterusnya, terkait dengan bagaimana upaya suatu negara mengendalikan deforestasinya di negaranya. Oke, Pak, tadi karena Bapak sudah singgung Norway ini ya, sebenarnya seberapa efektif kerjasama internasional untuk membantu Indonesia mengatasi deforestasi? Nah, bentuk dukungannya sejauh ini apa sih sudah dilakukan, Pak? Ya, sebenarnya komitmen yang tadi kami sebutkan Paris Agreement Target itu mewajibkan semua negara berkontribusi di dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Tidak terkecuali Indonesia, itu wajib. Nah kemudian di dalam skenario NDC ada 2 skenario yang dihadirkan ke internasional. Yang pertama dengan upaya sendiri dan dengan dukungan internasional. Jadi kenapa dukungan internasional ini penting? Ya memang penting. Kita perlu modal yang nggak bisa. Itu merupakan kerja global yang dilakukan secara sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Jadi tidak bisa diemban oleh negara itu sendiri. Deforestasi juga demikian. Jadi suatu deforestasi terjadi di suatu negara itu harus menjadi kerja bareng untuk menanganinya. Ini no matter what punya seberapa besar negara ini punya kawasan hutan atau tidak begitu ya Pak ya? Semua harus ambil bagian. Iya, mereka harus mengambil bagian sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi di Paris Agreement itu jelas disampaikan target-target itu. Nah Indonesia menyatakan ini di dalam NDC tadi. Oke. Nah ini menarik Pak, Bapak kan S1-nya kehutanan. Tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol S1 kehutanan, S2 kehutanan, punya pengalaman di bidang kehutanan 32 tahun ya Pak ya. Koreksi deh kalau saya salah, 32 tahun ya Pak ya. Tapi kemudian dalam kepemimpinan Bapak nih, apakah ada teknologi baru, metode yang inovatif yang dilakukan Kemen LHK lewat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk memonitor dan juga mengendalikan deforestasi ini Pak? Ya, sebenarnya ini kerja bareng KLHK ya, bukan hanya Dirjen Planologi tentunya, pemimpin orkestrasinya tentu Ibu Menteri. Ibu Menteri menskenariokan ini dalam suatu program yang disebut dengan Indonesia Full Net Sink. Nah kebetulan Dirjen Planologi yang bertugas menyusun dokumen itu. Jadi, orang yang punya pengalaman 32 tahun nih Pak, nggak main-main, bukan ya. kaleng-kaleng ya Pak ya. Kerja bareng sehingga program ini merupakan program yang tadi inovasi untuk mengendalikan deforestasi. Jadi setiap provinsi sudah ada target detail deforestasi di mana saja yang harus dikendalikan, kemudian upaya reforestasi pembangunan hutan kembali di mana juga, kemudian pengendalian kebakaran gambut, mangrove itu semua secara detail sudah dibangun. Itu mappingnya ya Pak ya. Itu sudah dibangun. Kemudian kita memiliki Simuntana yang terus kita tingkatkan kapasitasnya. Baru kemarin kita sudah koordinasi melakukan compatibility dengan badan NGO yang memang dia tugasnya kerjanya memonitor hutan internasional gitu. Segitu dunia, setiap dunia begitu dia rilis akan jadi ribut itu. Nah akhirnya
kita lakukan koordinasi kompatibilitas itu, dan angka terakhir yang 145 itu bukan angka kita saja, justru dia yang melakukan riset sendiri. Iya, riset sendiri, kemudian itu sama persis dengan data kita, sehingga yang sering dibenturkan orang data kita tidak benar, data kita bohong, internasional sudah ngakui, bahkan NGO pun sekalipun yang selama ini kerjanya mengotak-atik. Pihak ketiga ya kita. Iya, pihak ketiga yang selama ini bertentangan dengan kita. Akhirnya kita lakukan studi lapangan bersama, kompatibilitas metodologi secara bersama-sama. Nah, akhirnya mereka mengakui bahwa teknologi mereka tidak bisa digunakan di Indonesia secara umum. Indonesia memiliki landscape yang unik, bahkan untuk setiap pulaunya. Untuk sebaran hutan kita juga tentu berbeda dengan negara-negara lain. Dengan kondisi yang berbeda dengan tegakan hutan di daerah Eropa, maka metodologi mereka tidak bisa langsung digunakan. Akhirnya saat ini mereka mengadopsi metodologi kita. Jadi selama ini yang dipertentangkan bahwa angka kita manipulasi dan lain-lain, mereka sudah kita sudah ada studi lapangan bareng-bareng, dan angka itu memang angka yang memang mereka desain dan kita coba cocokkan dengan kita, ya mirip posisinya. Memang angka-angka itu tidak bisa kita generate-kan dengan teknologi mereka karena landscape kita beda. Kita sangat beragam sekali. Hutan yang mereka secara internasional, global, mereka sederhanakan itu, sehingga kadang-kadang angkanya tidak benar. Angka deforestasi ini selalu jadi ribut kan. Nah, ternyata masalahnya karena kita belum ketemu detail dengan mereka. Setelah ketemu di 2023, kita lakukan kunjungan lapangan, apa yang kamu sebut deforestasi di mana, apa yang kamu sebut hutan. Nah, beberapa kali kunjungan ke lapangan yang mereka sebut primary forest atau hutan primer itu bahkan kebun jagung, kemudian kebun pisang. Klasifikasinya udah beda. Iya, karena ternyata citra yang diambil karena sifatnya global, dia kan hanya mendasarkan diri pada mozaik warna tadi, sehingga yang harusnya di kami sudah bisa kita interpretasikan sebagai bukan hutan, di mereka masih hutan gitu. Jadi ini yang kemudian timbul terkait dengan deforestasi tadi, adanya perbedaan interpretasi, dan alhamdulillah kita udah selaraskan dengan mereka sehingga mereka memahami ada metodologi yang kita sampaikan, ada kelas-kelas yang memang berbeda dengan mereka, dan kemudian mereka menghormati itu, sehingga sekarang setiap kali mau rilis mereka akan konfirmasi dulu, ini gimana? Ya kami jelaskan di posisinya datanya, sehingga upaya pencapaian deforestasi itu memang benar-benar dilakukan semua pihak, dan angka itu diakui kebenarannya, trustnya di skala internasional. Ya itulah kerja kita saat ini. Jadi sejak 2020 sampai hari ini kita mampu menurunkan angka deforestasi dalam beberapa tahun ke belakang. Tadi disebut apa sih deforestasi tadi? Deforestasi, tapi lupa ya Pak ya. Deforestasi itu intinya bahwa dari hutan menjadi tidak hutan. Jadi dari area landscape yang kemudian ditumbuhi dominan oleh pohon-pohon, itu kemudian hilang pohonnya. Itu yang disebut dengan deforestasi. Kalau reforestasi sebaliknya, areal yang belum pernah ada hutan kemudian tumbuh hutan, atau areal yang dulunya hutan kemudian rusak, kemudian tumbuh lagi menjadi hutan, itu namanya reforestasi. Nah, Indonesia mengenal deforestasi neto. Jadi deforestasi neto itu diperoleh dari deforestasi bruto, semua dihitung, deforestasi yang terjadi, kemudian dikurangi reforestasi. Jadi hutan yang tumbuh baru itu harus dikalkulasi dong, tidak hanya upaya yang rusak saja, tetapi semangat membangun hutan baru juga harus muncul, sehingga itu lebih adil. Dan kemudian angka kita adalah angka deforestasi neto, karena udah dikurangi dari kegiatan membangun hutan kembali. Oke. Tapi kalau misalnya kita bahas nih Pak ya, soal dunia nih, ini menarik nih. Bagaimana tanggapan Bapak nih Pak Hanif, kalau dibilang soal nih citra Indonesia di mata dunia soal penurunan penurunan angka deforestasi yang diklaim, kita kan punya angka, kemudian juga tidak dipercaya di dunia, dan posisi geopolitik Indonesia ketika kita bahas soal deforestasi, bahwa deforestasi adalah sebuah keniscayaan ya Pak ya. Kalau kita melihat populasi Indonesia yang terus bertambah, kemudian juga segala macam upaya juga sudah kita lakukan, apa tanggapan Bapak? Saya rasa di 2020, 2000 sampai saat ini justru penghargaan banyak ke kita, apresiasi. Jadi dari
teman-teman internasional sangat mengapresiasi upaya penurunan yang tadi kami sampaikan. Sejak tahun 2020 kita berhasil menurunkan angka deforestasi sampai 110.000 di 1 tahun itu jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya bahkan kita mencapai 500 bahkan hampir 1 juta per tahun. Dan ini dengan corrective action, langkah-langkah koreksi yang dilakukan Ibu Menteri dan seluruh jajaran yang berkecimpung di kehutanan kita mampu itu. Sehingga justru yang terjadi sekarang sebaliknya Mbak Maidov, bahwa dunia internasional banyak minta kita untuk bicara dan ini bicara soal upaya deforestasi. Wow. Dan kemarin sebenarnya tanggal 5 besok saya juga diundang oleh UN untuk menyampaikan tapi mungkin saya nggak tahu ini posisi kerjaan di Indonesia ini bisa kami tinggal atau tidak. Paling tidak kalau saya tidak bisa nanti Pak Wamen lah ya, karena ini high level meeting. Jadi kita bisa dipertimbangkan sama Bu Menteri setelah tayangan ini muncul. Saya rasa dikirim ke Agustus kemana tadi Pak? Ke UN. Kita diminta oleh ECOSOC, Badan Ekonomi Sosial di salah satu bodies di PBB bicara tentang bagaimana kita menggunakan informasi geospasial itu salah satunya untuk membangun sustainable forest management dalam bentuk penurunan deforestasi. Ini undangannya sudah kami terima. Jadi itu hanya salah satu undangan sebenarnya. Tahun ini juga kita sebenarnya ada 4 undangan yang kemudian dihadiri oleh kita semua terkait dengan upaya Indonesia di dalam penurunan deforestasi. Mereka ingin cerita kenapa sih Indonesia mampu menurunkan itu. Nah ini berbanding terbalik dengan kadang-kadang NGO di lokal ini dengan negatif dia tidak mau, harusnya ambil data yang seimbang, data yang benar, sehingga justru semangat ini harus mampu membangun negara, membangun semangat kita. Menjawabnya dengan kerja gitu ya Pak ya. Dan termasuk terkait dengan bagaimana zero deforestasi. Tentu kita menjawabnya bukan kita tidak mampu, tetapi kita melakukan dengan net zero deforestasi. Artinya lahan yang kita buka untuk suatu kepentingan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tidak dihindari, tentu kita ganti pada daerah lain dengan menumbuh cepatkan hutan baru, reforestasi. Mbak bisa bayangkan dengan culture di negara kita, masyarakatnya yang berpencar-pencar, apa kemudian kita membiarkan mereka tidak punya listrik, tidak punya akses, ini tentu berlawanan dengan yang dimandatkan Undang-Undang Dasar, sehingga akses itu yang harus dibangun, membangun PLTA baru akan mendeforestasi, membangun pertanian baru akan mendeforestasi. Tetapi sisi lain kita harus membangkitkan hutan baru dengan cepat, dan angka ini sebenarnya kayaknya semakin naik. Tahun ini tercatat di kita, reforestasi kita di angka 25.000 hektar. Tapi memang angka itu masih jauh, relatif kecil dibanding target yang ingin kita capai. Namun upaya-upaya tadi menjadi penting. Yang tadi Mbak sampaikan, bagaimana peran swasta? Peran swasta sangat dominan. Justru dominan? Dominan, karena hutan kita 118 juta hektar, itu katakan 60% memang di pengelolaannya kita bebankan ke swasta, karena tidak bisa sendiri. Ini menghadapi landscape yang cukup besar tidak bisa sendiri. Jadi harus gotong royong. Tentu di dalam kerjasama ini harus ada nilai ekonominya. Nah nilai ekonominya lah kemudian. Ini kita bicara insentif ya Pak, insentif untuk sektor swasta ya. Itu insentif yang salah satunya diberikan. Apa sih insentif regulasi yang saat ini diberikan oleh KLHK terkait dengan pengelolaan hutan. Jadi saat ini KLHK memberikan ruang yang cukup luas untuk multi usaha kehutanan. Dulu tidak ada. Dulu kalau hutan alam ya hanya boleh nebang dan memelihara. Kemudian hutan tanaman industri hanya boleh menanam pohon. Saat ini dengan multi usaha, semua kegiatan yang related dengan pelestarian hutan dibolehkan. Dibolehkan. Itu wisata alam, kemudian karbon. Ya, itu ada. Terus conditionnya ada? Ada. Ini ya suatu bentuk rencana kegiatan yang kemudian kita recognize menjadi rencana kerja mereka. Itu salah satu bentuk insentif yang diberikan oleh negara. Dulu mereka tidak bisa kerja karena ternyata tidak bisa ditanami, hanya untuk wisata dan seterusnya. Nah sekarang itu semua dibuka, multi usaha kehutanan namanya. Ini salah satu insentif regulasi yang diberikan oleh negara kepada pelaku usaha. Ini kemudian menarik banyak pihak. Hari ini monitoring kami, banyak pihak mengajukan perizinan berusaha bidang kehutanan untuk ikut mengelola hutan melalui multi usaha kehutanan. Nah, ini ternyata insentif regulasi ini dimanfaatkan banyak pihak. Jadi tentu
kerja bareng ini menjadi penting. Kemudian di sisi masyarakat melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memandatkan kepada kami selaku pengelola hutan untuk memberikan kesempatan masyarakat mengelola hutan dalam bentuk perhutanan sosial. Ini tadi setelah ngajak swasta, sekarang masyarakat Ya, lokal yang diajak. masyarakat yang hampir Kolaborasinya berarti seru banget nih Pak ya, semuanya pemerintah, kemudian juga swasta dan juga masyarakat lokal. Iya, karena hampir perannya apa kalau masyarakat lokal? 400.000 desa itu ada di dalam kawasan hutan ya katakan gitu. 400.000 desa, iya. Katakan di Kalsel aja hampir ya 25-an gitu ya ribu. Nah ini secara nasional mungkin lebih daripada itu, dan itu diberikan akses kelola di dalam perhutanan sosial. Berdasarkan sistem yang tadi kita sebut Simontana, sistem monitoring hutan nasional kita, di dalam areal-areal perhutanan sosial itu ternyata mampu meningkatkan hutan baru atau yang kita sebut dengan reforestasi. Sehingga kegiatan kehutanan ini memang harus dikawal dari dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah menjaganya di mana? Kami menjaganya melalui skema perencanaan. Jadi perencanaan-perencanaan yang kemudian kami tidak bolehkan dilakukan kegiatan non kehutanan pasti nggak bisa dilaksanakan, sehingga hutan itu tetap alam, kita sebut dengan PIPIP. Jadi mengendalikannya dari sisi perencanaan. Ya, mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan kendali hilirnya. Jadi 3 hal ini di semua sisinya dimulai dari kami, tapi melibatkan semua sektor, sehingga angka deforestasi yang tercapai ini bukan kerja kita saja, tetapi kerja banyak pihak, sehingga angka ini bisa turun jauh daripada yang dibolehkan oleh negara. Ini seru Pak ya, seru karena mungkin ada beberapa pihak yang nggak tahu kalau misalnya upaya penurunan deforestasi ini pemerintah itu ngajak swasta, ngajak masyarakat lokal juga, bahkan ada insentifnya begitu ya Pak ya. Ini yang perlu orang tahu begitu ya. Insentif di perhutanan sosial lebih luas lagi, dari KLHK melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup itu memberikan bantuan-bantuan di dalam pembangunan perhutanan sosial. Itu banyak, ada yang 50 juta, satu kakak, satu grup. Jadi dengan demikian ternyata itu stimulir itu mampu meningkatkan reforestasi. Sehingga ada insentif-insentif yang diberikan itu dengan berbagai model macam dicoba disusun oleh kami maupun pemerintah provinsi dan kabupaten. Oh, jadi ini menyusunnya bersama begitu ya? Iya, bersama. Jadi kita bicara perhutanan sosial, maka kelompok kerjanya ada di kabupaten, kemudian ada kelompok kerja di provinsi. Jadi semua terlibat. Artinya kerjasama itu bisa berbeda tiap daerah begitu ya? Ya, tadi udah sebutkan landscape kita sangat unik per pulau bahkan, sehingga itu, Pak, tidak bisa disamakan gitu. Katakan di Sumatera, di Kalimantan, Jawa itu kalau di Kalimantan bolehlah 1 orang 5 hektar, tapi kalau di Jawa 5 hektar banyak banget, paling seperempat hektar ya. Hutan kita nggak perlu sesuai dengan culture dan geofisik di lokasi masing-masing. Ini yang salah satu upaya yang ditempuh kita bersama di dalam pengendalian deforestasi. Tentu deforestasi ini tetap minta dinamika kita, karena negara kita sedang berupaya keluar dari middle income trap. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama di tingkat pusat maupun daerah. Oke. Kita belum bahas tantangan nih Pak. Ya. Wah, ini kan tantangan pasti ada ya Pak ya. Namanya juga punya target, kemudian juga punya tantangan. Faktanya dari hulu ke hilir ini masih banyak masalah. Apa saja masalah yang ditemukan dan solusinya seperti apa Pak? Ya. Di tantangan internasional sendiri sebenarnya deforestasi ini telah mendapat perhatian cukup luas. Bahkan teman-teman Eropa mencoba, kalau kita katakan ya ini bahasa slangnya, mengkapitalisasi. Ya. Jadi dengan bahwa kita mempunyai ini sehingga dia impor yang ke sana, ekspor yang ke arah Eropa itu ditimbang dengan itu, sehingga mereka bisa menjatuhkan harga dan membering impor ekspor ke kita dan seterusnya. Ini yang kemudian permainannya justru ada di tangan Eropa. Iya, karena deforestasi ini menjadi seksi pada saat bicara. Kita ada kickbacknya nggak nih Pak? Pengen tahu nih jawabannya, udah nggak sabar. Itu kemudian harus kita kemudian menyiapkan diri untuk itu. Suka nggak suka, memang internasional trades, internasional hubungan internasional juga akan ditimbang dengan itu. Sehingga tantangan utamanya tentu bagaimana kemudian tekanan internasional ini harus menjadi semangat untuk kita mengimprove diri. Kemudian dari sisi dalam negeri, ancamannya tentu karena namanya hutan pasti kadang-kadang dikontrakan dengan pembangunan. Setiap ada pembangunan pasti yang sebuah keniscayaan ya Pak ya. Mau nggak mau yang kita sampaikan tadi,
kita nggak bisa meniruti skenario teman-teman Eropa di sana. Betul. Yang sudah zero population, zero development. Betul. Kita Bonus populasinya demografi sudah kita gede naik, banget iya, nih, dan Pak. kita harus menggali sebesar mungkin betul. sumber daya alam dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Nah, itu sehingga kita bicaranya net zero deforestation. Kemudian ancamannya tadi, jadi tentu posisi Indonesia untuk menuju Indonesia 2045 yang saat ini dengan bonus demografi, kita tidak mungkin menyia-nyiakan itu. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan didorong naik di angka yang signifikan. Dorongan ekonomi yang cukup signifikan tentu salah satu yang akan kemudian terbenturkan adalah posisi hutan kita. Sehingga kita harus benar-benar selektif memilih komoditas yang akan kemudian berakibat deforestasi. Nah, ini yang kemudian di-manage bersama-sama kita dengan KL dan para Kementerian LH. Jadi kita juga sudah menyampaikan data-data pokok kita ini kepada semua KL untuk mencermati ini. Karena ini menjadi tadi, deforestasi ini menjadi alat diplomasi yang kemudian harus kita perhatikan dengan serius. Oke. Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana memastikan langkah pemerintah atau upaya pemerintah untuk penurunan deforestasi ini nggak punya dampak negatif ke masyarakat, ujung-ujungnya ke perekonomiannya dan juga mata pencarian masyarakat nih Pak? Ya, ini masalah pelik ini, ya. Isunya penting nih Pak soalnya nih. Harus hati-hati kita menjawabnya teman-teman. Bahwa di satu sisi kita harus menurunkan deforestasi. Betul. Di sisi lain kita harus mampu meningkatkan ekonomi kita di tengah-tengah geopolitik dan perdagangan internasional yang tidak bersahabat. Dengan demikian kecerdasan kita di dalam menangani itu menjadi penting. Apa sih dampak deforestasi ini? Ya tentu ada sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positifnya tentu keberadaan masyarakat yang ada di hutan yang selama ini menjadi salah satu penyebab deforestasi yang antropogenik, ya kita bisa dorong mereka justru menjadi modal untuk melakukan penanaman hutan kembali. Justru dengan keberadaan mereka di hutan, kalau kita bisa memanage dengan benar, justru itu akan menjadi kekuatan kita untuk membangun ekonomi mereka. Jadi sebenarnya tidak harus dipertentangkan antara ekonomi secara makro dengan deforestasi pada sisi lain. Karena justru membangun reforestasi juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Di antara daerah-daerah yang dulu nggak ada hutan, kita bisa menjadikan produktif mereka dengan tanaman kehutanan, perkebunan yang memang mampu menghasilkan secara ekonomi tetapi berfungsi besar di dalam ekologi. Lingkungan. Itu sudah banyak kok anunya, dan kita sudah lakukan itu. Salah satunya tadi reforestasi yang terbangun disumbang dari perhutanan sosial. Jadi tenang ya, sudah dijamin sama pemerintah nih ya. Jadi skenario semua sudah kita susun. Sudah disiapkan. Tinggal bagaimana kita dan generasi ke depan tertib mau untuk kolaborasi mencapai. apa enggak ya, gitu betul. ya Pak. Oke, yang terakhir Pak, harapan dan juga rekomendasi KLHK bagi kelanjutan pengendalian deforestasi terutama dalam periode mendatang nanti gimana Pak? Harapannya tentu kita mesti memperhatikan dengan cermat. Sekali lagi pelaksanaan penggunaan kawasan hutan itu mesti dilakukan secara selektif. Benar-benar yang kemudian berimplikasi di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Katakan contohnya sederhana, Indonesia harus mengurangi pembangkit listrik tenaga uapnya dari biofuel. Nah, kita membangun pembangkit listrik tenaga air. Di dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air kita perlu merendam hutan untuk menjadi waduk untuk membangkitkan energi air. Nah, semacam itu langkah-langkah yang kita pilih. Jadi tidak kemudian tergesa-gesa untuk menerapkan itu tanpa memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat kita. Jadi pelan-pelan dari mulai perencanaannya sudah disiapkan secara matang begitu ya Pak ya? Saya rasa perencanaan dari atas sampai ke bawah menjadi sangat penting untuk menjamin deforestasi ini stabil di angka yang telah kita perjuangkan selama ini. Oke, keren banget. Ini sepertinya kalau ngobrol 30 menit justru kurang ya Pak ya, apalagi kalau kita bicara soal upaya-upaya apa saja, kemudian juga tantangan, tapi pemerintah ini yang pasti punya komitmen jelas untuk melakukan upaya penurunan angka deforestasi. Terima kasih Pak Hani, Pak Dirjen sudah mau meluangkan waktu kita ngobrol-ngobrol. Semoga apa yang udah kita obrolin hari ini bisa dilihat juga, dicatat dan juga tentunya bisa jadi inspirasi kita semua untuk turut serta dalam menjaga kelestarian hutan dan juga lingkungan. Mari kita bersama-sama mengambil langkah konkret untuk masa depan yang lebih hijau dan juga berkelanjutan. Terima kasih. Saya Maidop Elfrina pamit. Sampai berjumpa di episode polling berikutnya.